Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan kawan-kawan saya, terutama para kepala sekolah. Sebenarnya ini bisa digunakan sebagai inspirasi untuk di tingkatan SD maupun SMP yang lain. Nah, ini saya mencoba menyiapkan sebuah aplikasi untuk menghitung IPR khususnya di SMP sekabupaten Pesawaran. Nah, ini kita harapkan semuanya bisa mengisi sehingga nanti semua pengawas bisa melakukan pembinaan secara serentak untuk menyiapkan IPR, yaitu indikator pemenuhan relatif dalam IASP 2020. Bagaimana menghitungnya dan bagaimana caranya, barangkali ini bisa menginspirasi bagi kawan-kawan yang lain, terutama dari para pengawas-pengawas di kabupaten lain ya, di seluruh Indonesia. Karena ini sangat penting sekali, karena sangat menentukan juga untuk nilai akreditasi dengan cara instrumen yang baru, yaitu instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020 yang kemarin sudah dijalankan dan sudah ditandatangani Pak Menteri. Artinya sudah berlaku untuk di tahun-tahun berikutnya, termasuk tahun 2021 ini. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan lonceng, karena nanti akan saya informasikan terkait dengan IASP mulai dari butir 1 sampai butir 35 secara detail, bagaimana pemenuhannya dan bagaimana untuk melengkapinya, dokumen serta persiapan lain agar bisa mendapatkan nilai akreditasi yang lebih baik. Kemarin pada tahun 2020 salah satu kebetulan hanya satu sekolah di SMP Pesawaran yang mengikuti akreditasi dengan menggunakan instrumen IASP ini 2020, alhamdulillah bisa mendapatkan nilai A, yaitu SMP Negeri 1 Pesawaran. Nah, karena itu saya coba akan berbagi, karena triknya banyak sekali bagaimana mengumpulkan dokumen supaya dokumen bisa terdokumentasi dengan sebaik-baiknya, dengan cara seperti apa nanti akan saya coba jelaskan di video berikutnya. Karena itu sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng agar mendapatkan notifikasi bahwa ada informasi baru terkait IASP 2020. Baik, saya akan coba berbagi tutorialnya untuk kawan-kawan, khususnya pada kawan-kawan kepala sekolah SMP Kabupaten Pesawaran, yang tentunya mungkin nanti bisa diisi oleh wakil kepala sekolah. Caranya seperti apa? Nah, nanti silahkan nanti Bapak Ibu buka, yaitu di Google Chrome ya. Silahkan buka di Google Chrome-nya dulu. Kita buka di sini. Nah, nanti dicari di sini, langsung ditulis ya. Tini ya. Ini Tini. Nah, ini sudah ada muncul Tini CC ya. Garis miring di sini IPR huruf kapital ya. IPR 2021. Nah, begitu. Jadi nanti alamatnya cuma ditulis Tini CC IPR 2021 ya. Untuk semua sekolah SMP di Kabupaten Pesawaran, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Oke, kita coba dicari di sini. Kita lihat, nah ini hasilnya ya, udah kebuka. Di sini kita akan mencoba menghitung ya. Di sini ini cara penghitungannya. Kita isi dulu nama sekolah, pilih nama sekolahnya. Misalkan nama sekolahnya SMP 19 misalnya, misalkan SMP 19 ini yang sudah ya, ini misalkan SMP 19. Kemudian berikutnya NPSN, silahkan diisi NPSN-nya sesuai dengan achievement sekolah lain. Oh ya, bagi sekolah yang belum terdaftar di sini silahkan klik sini ya. Nanti klik di yang ini, yang diklik di sini yang lain, kemudian diketik misalnya ini misal saja SMP, misalkan SMP swastanya mana, SMP Swadipa misalkan ya, Swadipa 3 misalkan ya, SMP Swadipa 3 Pesawaran misalkan, atau Pesawaran ini misal saja. Nah, tinggal seperti itu ya, Pesawaran. Jadi kalau namanya belum ada silahkan diklik yang di sini, tapi kalau sudah ada tinggal pilih, misalkan kita pilih SMP berapa tadi ya, SMP 19 tadi ya, saya coba ya.
Nah, seperti ini. Jadi kalau SMP 19 ini nggak akan masuk, nanti ini dihilangin. Oke. Oke, di sini kita yang tadi SMP 19 kita pilih mana tadi? Ini. Oke, kemudian NPSN silahkan diisi NPSN-nya, misalkan 10, 800, misal saja ya. Kemudian 354, misal saja, ngawur saja ya. Alamatnya nanti ditulis jalannya apa, misal ini misal saja ya. Jalan ya, jalan ya, jalan raya Bagelen, ini misal saja ya, Bagelen. Nah, gitu saja. Artinya jalan raya Bagelen itu adalah desa. Atau mungkin jalan apa, desa apa boleh. Kemudian kecamatannya Gedung Tataan, ya. Misalkan dipilih di sini. Kemudian visinya silahkan ditulis visinya. Visinya apa? Ya, sesuai dengan visi sekolah ya. Kemudian misi itu biasanya ada sampai 5, ini saya siapkan sampai 5. Bagi teman-teman yang mungkin lebih ya, sementara ini 5, kalau kurang ya diisi ya sampai ini ya, sampai 3 mungkin ya 3 saja, yang 4 sampai 5 kosong kalau hanya ada 3. Tapi kalau ada 5 ya dimasukkan semua, kalau ada 6 yang bisa dimasukkan hanya 5 ya. Kemudian berikutnya yaitu persentase guru yang memiliki kualifikasi akademik guru minimal sarjana S1. Ada berapa? Nah, ini dihitung ya, dihitung. Misalkan jumlah guru berapa nih? 30. Kemudian yang apa namanya? Yang sudah S1, minimal S1 ada berapa? 32. Ya. Tadi misalkan gurunya ada 30, yang satu minimal ada apa, minimal S1 itu ada 28. Cara ngitungnya 28 ya. 28 per 30 ya kan? 28 per 30 dikali 100%. Nah, ini ketemunya berapa? 28 per 30 dikali 30% itu ketemunya berapa? 93, sekian persen. Nah, 93, sekian persen itu 93,3 ya. Nanti pilihannya yang sini, berarti masuk antara 90 sampai 100. Ini diisi secara real, ini bukan untuk penilaian sama sekali. Kita untuk pembinaan, jadi bukan untuk penilaian. Nah, nanti silahkan dihitung, ketemunya masuk di mana silahkan dipilih. Kemudian persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik atau sudah sertifikasi. Jumlahnya guru misalkan 30 ya. Sementara yang sudah sertifikasi ini ada 17 misalkan ya. 17 per 30 berarti ya. Berarti 56,67. Nah, 56,67 berarti masuk yang sini, tinggal klik di sini. Misalkan seperti itu ya. Ini misal saja. Kemudian persentase guru yang mengajar sesuai dengan latar pendidikannya. Nah, ini. Di sini dalam hal ini untuk di SMP ya tentunya kalau matematika ngajar matematika begitu. Ini matematika ngajarnya bahasa Indonesia, berarti kan nggak sesuai latar belakang pendidikannya. Nah, ada berapa? Misalkan semuanya sesuai ya, tinggal klik di sini, berarti 100%, ya kan? Gitu. Kemudian kepala tenaga administrasi atau kepala TU. Kepala TU itu berpendidikan S1 belum? Kalau S1 di sini, kemudian pengalaman minimal 4 tahun. Atau misalkan dia tidak S1 dan minimal 4 tahun, tapi dia dari D3 dengan pengalaman minimal 8 tahun. Berarti yang diklik di sini. Atau yang ini, kepala tenaga pendidik S1 dengan pengalaman antara 2 sampai 3 tahun. Maka diklik di sini. Nah, begitu caranya. Tinggal klik, misalkan seperti itu, ya. Kemudian kepala perpustakaan juga demikian. Kepala perpustakaan ada berapa? Ya toh? Itu nanti dimasukkan mana yang sesuai. Sesuai dengan ini tinggal klik di sini. Gitu kira-kira. Kemudian untuk rombongan belajar. Ya, untuk rombongan belajar. Rombongan belajar dalam hal ini misalkan ada 15 sekolah, 15 kelas ya, 15 rombel. Misal saja ini ya. Dari 15 rombel itu misalkan itu ada satu rombel yang jumlahnya lebih dari 33, lebih 32, yaitu misalkan 34. Maka nanti milih yang ini, antara 32 dan 34. Kalau misalkan antara 35 sampai 36 berarti klik di sini. Kalau jumlahnya ya maksimalnya, artinya maksimal itu berarti boleh kurang ya. Semua siswanya itu jumlahnya hanya 20 sekian, berarti ya milih yang ini gitu ya. Klik di sini gitu. Kemudian daya listrik bisa dilihat nanti di rekeningnya dia masuk yang mana, 2.200 lebih atau
2.200 saja atau lebih atau 1.300 atau 900 atau ini bukan 900 ya. Di sini adalah 450 di sini ya. Oh ya, di sini kan di bawah 900 artinya 450. Oke. Pilih yang ada sesuai kan. Kemudian ruang penunjang di sini memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, administrasi, UKS, BK, ibadah dan OSIS. Kalau iya berarti klik di sini. Kalau dia nggak punya ruang ibadah berarti jangan klik di sini ya. Jadi ini bukan untuk nilai, bukan ya, ini untuk pemenuhan kepala pengawas ya nanti. Jadi untuk bagaimana pembinaannya. Kemudian jamban, begitu juga jamban. Jamban itu minimal terdapat 1 unit jamban untuk kurang dari 40 siswa atau 1 unit jamban untuk wanita. Ini tujuannya begini. Artinya kalau misalkan jumlahnya laki-lakinya berapa? 400. Berarti ya kalau 400 bagi 40 ketemunya 10. Ya kan? Kalau perempuannya ada misalkan ada 315. Nah, kalau bagi 30 ketemunya adalah 10 lebih, berarti dihitungnya 11. Nah, seperti itu ngitungnya ya. Kalau sesuai, kalau nggak sesuai berarti hitung bawahnya lagi mana yang paling sesuai. Kemudian jangan lupa jumlah siswa laki-laki secara keseluruhan dari kelas 7, 8, dan 9. Kemudian jumlah siswa perempuan juga demikian dari kelas 7, 8, 9. Nama kepala sekolahnya silakan diisi, NIP-nya diisi di sini. Email sekolahnya apa? Ini misalkan email sekolah tidak ada, boleh menggunakan emailnya operator sekolah, boleh. Atau email wakil kepala sekolah, silakan. Yang penting aktif karena nanti hasilnya secara otomatis akan terkirim ke email ya, akan terkirim ke email. Jadi harus benar-benar aktif. Kemudian yang kedua, nama pengawas sekolah. Nah, di sini sudah disiapkan untuk SMP. Siapa pengawasnya? Jangan-jangan lupa pengawasnya atau malah nggak kenal. Ya, insya Allah ya enggak ya, semuanya kenal semua dengan pengawasnya. Ya, kemudian ini secara urut, ini kan ada Pak Isam berarti yang pertama, kemudian Pak Karjono berarti yang kedua, Pak Asbi berarti yang ketiga gitu, udah urutannya sama begitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah kirim, klik kirim gitu ya, langsung kirim, klik gitu. Nah, nunggu 2 menit ya, Bapak Ibu. Nanti nunggu 2 menit. Setelah selesai 2 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Ini setelah 2 menit, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kiriman di sini. Nanti bisa dicek di sini hasilnya, nanti bisa dilihat di email Bapak Ibu. Nah, kalau di sini di gudangnya ya ada di sini gudangnya. Nah, nanti di sini ini contohnya SMS 19. Ini contohnya yang sudah ngisi. Nah, seperti ini. Ini contoh saja. Kita lihat sebentar ya. Nah, sudah jadi, yaitu nama sekolahnya ini NPSN ya toh. Kemudian visinya ini ya kan, beramal bakti, yaitu berprestasi, akhlak mulia, ramah anak, lingkungan serta dan seterusnya, beramal bakti. Wah, keren ya. Kemudian misinya 1 2 3 4 5. Ini misinya. Kemudian tadi hasil isiannya ini ternyata. Hasilnya ini ada 4 2 dan seterusnya, ya kan? Hasil akhirnya adalah dapat 11,67. Lumayan besar ya, 11,67 lumayan besar ya. Karena banyak yang nanti nilainya cuma 7, 8 ya. Ini lumayan besar. Ini sudah ada, tinggal tanda tangan pengawas. Udah disimpan. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa nanti setelah ngisi ini dilengkapi. Berarti dokumennya disiapkan ya. Ini semua nanti semua dokumennya disiapkan semua, disimpan di Google Drive yang sudah disiapkan dari sebelumnya. Karena sudah ada Google Drive-nya, tinggal masukkan saja. Bagi yang belum ya nanti tentunya akan saya jelaskan pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Selanjutnya mungkin sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.